Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahad Al-Fajar dari Reka 2 Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan. Di sini saya akan melaksanakan tugas PPGD DU dari materi larut PPGD. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pertolongan pertama pada korban tenggelam di kolam renang maupun di laut. Yang pertama, ketika korban berhenti bernapas atau tidak sadar diri, kita harus melakukan tindak pertama, yaitu CPR atau RJP yang dinamakan resusitasi jantung paru, atau merupakan langkah pertolongan medis pertama untuk kondisi darurat di mana pasien tidak responsif atau tidak bernapas. Sebelum menerapkan CPR, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, periksa lingkungan. Pastikan kamu sudah mengeluarkan pasien dari kolam atau mengeluarkan pasien dari air bila tenggelam. Yang kedua, periksa kondisi pasien. Goyang pundaknya secara pelan dan panggil namanya. Seperti ini. Kemudian, telepon 112 untuk ambulans atau langsung hubungi rumah sakit terdekat bila pasien tidak responsif. Jika tersedia, minta seseorang untuk mengambilkan alat AED. Kemudian, periksa saluran pernapasan, dongakkan kepala ke atas dan naikkan dagunya. Kemudian, periksa bila ada cairan atau benda yang menyangkut. Bila iya, perlahan miringkan badan pasien dan keluarkan benda asing yang menyangkut dan lakukan dengan cepat. Kemudian periksa pernapasan. Dengarkan, lihat, dan rasakan pernapasan selama 10 detik. Jika terdengar, terlihat, dan terasa normal, maka miringkan pasien, dan bila tidak ada tanda pernapasan atau pernapasan tidak normal, lanjut untuk terapkan CPR. Saat menerapkan CPR, ada dua bagian berbeda dari resusitasi jantung paru, yaitu kompresi dada dan pemberian napas buatan. Berikut langkah yang bisa kamu lakukan ketika untuk kompresi dada. Letakkan bagian bawah telapak tangan pada bagian bawah tulang pada pasien. Letakkan telapak tangan kamu yang lain di atas tangan yang pertama dan eratkan jari-jarimu sesuai nyamannya kamu. Seperti ini. Tekan dada sedalam 5-6 cm, lakukan tekanan dengan kuat dan cepat. Dan lakukan sebanyak 30 kali diselingi 2 napas buatan. Kompresi dada ini bisa melelahkan. Jika ada orang lain yang bisa membantu, lakukan kompresi dada secara bergilir setiap 2 menit agar tidak cepat lelah. Kompresi dada menjadi prioritas utama dibanding napas buatan. Jika kamu atau penolong lain tidak ingin melakukan napas buatan, fokuslah kepada melakukan kompresi dada selama 100 kali dalam 1 menit. Kemudian yang kedua yaitu untuk napas buatan. Yang pertama harus Anda lakukan yaitu pastikan pasien terbaring pada permukaan datar. Dongakkan kepala dan angkat dagu pasien. Hal ini bisa membantu terbukanya saluran pernapasan. Lalu tutup hidungnya dengan jempol dan telunjuk. Seperti ini. Kemudian, tutup mulut pasien dengan mulut kamu. Pastikan tidak ada rongga udara yang tersisa. Kemudian, berikan 2 napas buatan. Lakukan gerakan seperti itu dengan kuat dan cepat. Pastikan dadanya naik dan turun saat diberi napas buatan. Jika tidak, maka cek kembali rongga pernapasan untuk melihat apakah benda ada yang tersangkut.
Bila kamu masih belum bisa menaikkan pada mereka dengan napas buatan, kembalilah kepada kompresi dada. Jika memang ada benda yang tersangkut, kompresi dada bisa membantu menggeser benda tersebut. Itulah beberapa hal yang bisa Anda lakukan ketika mendapati seorang yang tenggelam di sekitarmu pada saat kamu berenang atau ketika kamu berwisata di pantai. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.